Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang contoh soal statistika OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, contoh soal statistika OSN yang nomor 1. Saya menjelaskan statistika. Ada contoh soal nomor 1. Misalkan terdapat n nilai ulangan yang rata-ratanya 80. Jika ada tambahan sebanyak m nilai yang masing-masing 100, maka rata-ratanya sekarang menjadi lebih dari 85. Nilai m per n yang mungkin adalah, pertanyaannya begitu lah. Nilai m per n yang mungkin adalah, Bapak kasih tulis dulu pilihan ABCD-nya ya. Untuk yang A, pilihannya adalah 1/4. Yang B, pilihannya adalah 1/5. Yang C, pilihannya adalah 3/20. Yang D, pilihannya adalah 1/2. Soal ini, sebelum Bapak jelaskan, kamu harus mengerti dasar dulu. Mungkin anak kelas 3 sudah mempelajari statistika, sudah mempunyai dasar. Tetapi yang kelas 1, kelas 2 belum mempunyai dasar. Oleh karena itu, saya ingin menerangkan dasar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan rata-rata? Jadi soal statistika ini mengenai tentang rata-rata, ya. Jadi saya ingin menerangkan dasar pemahaman rata-rata dulu, supaya yang kelas 1, kelas 2-nya bisa mengikuti. Begitu ya. Dan jangan lupa ditulis di buku catatan, karena buku catatan itu sangat penting, berguna untuk dibaca ke depannya, ya. Ditulis semua tulisan Bapak, diikuti dengan baik. Rata-rata itu mempunyai rumus, atau lambangnya adalah X bar, atau dengan kata lain adalah mean. Rumusnya adalah jumlahkan semua datanya, jumlahkan semua data. Jadi jumlahkan data lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Ini rumus daripada rata-rata. Contoh soal yang mudah dulu ya. Misalkan ada tabel nilai. Bapak suka sering men-share ya. Men-share nilai kalian pada matematika ya. Misalkan nilai untuk pertama yang namanya Adi. Misalkan Adi. Terus untuk Budi. Terus untuk Chandra. Maaf, ini nama ya, nama orang ya, nama siswa ya. Ini nama, ini nilai. Itu ya. Terus untuk Dodi. Terus untuk Elsa. Seperti itu ya, Nak ya. Misalkan untuk Adi nilainya 50. Nilai matematikanya. Budi misalkan 70. Chandra misalkan 60. Ya. Dodi 80. Terus
Elsa misalkan 90 atau 60 lagi lah, gitu ya. Nah, ini pengertian dasarnya tentang rata-rata dulu ya, Nah ya. Nah, inilah rata-rata. Karena jumlahkan data, maka data yang ada pada nilai ini kamu jumlahkan semuanya, Nah. Sesuai dengan rumusnya. Ya. 50 tambah 70 120 ya. Tambah 60 180, tambah 80 260, tambah 60 maaf 50 tambah 70 120, tambah 60 180, tambah 80 260, tambah 60 320 ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini ada 320 ya. 320. Menjumlahkan semua data. Jadi ada 320. Dibagi banyaknya data. Datanya ada berapa? Ada 5 orang ya, 5 siswa ya. 1 2 3 4 5. 1 nomor ya, 2 3 4 5. Ada 5 siswa. Sehingga 320 dibagi 5 berapa? Kan gitu ya. Kita bagi kurung, 320 dibagi 5 6 ya. Ini 30 ya. Ini 2 20 bagi 5 64. Jadi rata-ratanya untuk 5 orang tersebut adalah 64. Jadi ini sebenarnya pemahaman dasar rata-rata ya, rata-ratanya. Jadi jumlah data dijumlahkan semua datanya dibagi oleh banyaknya data. Sehingga itulah yang dimaksud dengan rata-rata, atau dengan kata lain X-bar, atau dengan kata lain mean. Seperti itu ya. Paham ya untuk rata-rata ya. Ditulis ya, Nah ya, jangan nggak ditulis ini ya, ditulis lalu nanti Bapak akan ke soalnya, ke soal OSN-nya. Ini dasarnya, Bapak nanti akan ke soal OSN-nya. Oke, paham? Karena saya hapus dulu ya papan tulisnya ya. Kalau sudah ditulis Bapak hapus dulu ya tulisannya ya. Kembali ke soal, Nah. Misalkan terdapat n nilai, artinya n di sini belum diketahui. Siapa saja orangnya, siapa saja siswanya. Kalau tadi kan diketahui ya siswanya, ini belum diketahui. Nilai ulangan yang rata-ratanya 80. Jadi siapa saja orangnya yang nilai rata-ratanya 80 gitu. Jika ada tambahan sebanyak m nilai, artinya sebanyak berapa orang gitu, m-nya belum diketahui, berapa banyak siswa lagi, nilai yang masing-masing, nilai yang masing-masing 100, yang nilai masing-masing 100, maka rata-ratanya sekarang menjadi lebih dari 85. Ya, inilah bentuk soal OSN seperti ini. Tetap acuan dasarnya adalah kamu mencari di sini m per n. M per n itu berapa sih orang yang tadi, tambahan tadi, yang m, berapa sih n ini orang yang tadi yang punya rata-ratanya 80. Jadi m di sini tambahan dari orang yang nilainya masing-masing 100 atau yang nilainya masing-masing 100, dan n di sini orang yang nilai yang rata-ratanya 80. Nah, bentuk soal OSN tetap pada dasarnya adalah sama, bahwa rata-rata ya, jumlahkan semua data, kan gitu ya. Rata-rata kan jumlahkan semua data. Konsepnya begitu ya. Jumlahkan data dibagi banyaknya data. Dibagi banyaknya data. Jadi jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Oke, sekarang kalau yang tadi kan orangnya ada ya, yang dasar ya, ada 5 orang ya, ada 5 siswa. Ini kita nggak tahu datanya, orangnya ada berapa ya, orangnya ada berapa kita nggak tahu. Saya tulis n saja, karena kita nggak tahu orangnya ada berapa. Tulis saja n. Tulis saja n. Berapa rata-ratanya tadi? 80 ya. Rata-ratanya 80.
Nah, itu juga termasuk data ya, nak. Itu juga termasuk data. Itu juga termasuk data. Termasuk datanya, data si N ini adalah 80. Berarti kan dikali 80. N ini adalah kali 80. Termasuk data. Jika ada tambahan, berarti ditambah ya. Tambahan sebanyak M. Sebanyak M. M juga ini. M ini juga termasuk data. Jadi N termasuk data yang harus dijumlahkan ya. N-nya sebanyak 80. Maksudnya kan begitu, ya. Jadi N-nya, nilai ulangan yang rata-ratanya 80. N-nya sebanyak 80. Jadi dikalikan di sini. N dikali 80. Ditambah M. M-nya juga termasuk data, dikalikan dengan berapa? 100. Dikalikan dengan 100 ini. Termasuk data dia ya, dikalikan dengan 100. Banyaknya data ada berapa? Belum diketahui. Banyaknya data tadi N belum diketahui sama M. Ya, belum diketahui itu. N sama M. Gitu ya. Jadi kembali Bapak jelaskan. Jadi N di sini adalah orang atau siswa yang belum diketahui. Tapi rata-ratanya sudah diketahui 80. Gitu ya. Di sini M di sini adalah orang juga atau siswa yang belum diketahui ada berapa banyak siswa. Tapi nilainya sudah diketahui 100. Sehingga banyaknya data kita belum tahu, yaitu M dan M. N ini adalah siswa yang pertama, yang M yang adalah siswa yang kedua. Kita belum tahu ini. Nah, kenapa ini N kali 80 ditambah M kali 100? Karena itu juga termasuk data. Data yang harus dijumlahkan. Termasuk data itu. Data pertama adalah N-nya dikali dengan 80. Ya. Ditambah, kan jumlahkan data, makanya tambah. Artinya ada berapa siswa yang nilai rata-ratanya 80. Makanya dikali. Dan ini jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena jumlahkan data. Jika ada tambahan sebanyak M nilai, itu kan tambahan. M nilai yang masing-masing 100, berarti M kali 100. Ada berapa orang? Dikali 100. Contoh pakai logika begini. Misalkan, ya, ada data 70-nya sebanyak 5 kali. 70. Masa kamu mau menuliskan seperti ini? Pasti kan menuliskannya kan pasti begini. 70 kalau kayak gitu ya. 70 dikali sebanyak 1 2 3 4 5 tuh, sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini maksudnya. 70 dikali 5. Maksudnya seperti ini, logikanya begitu. Kenapa bisa adanya perkalian ya? Maksudnya seperti ini. N-nya dikali 80. Berarti ada dengan banyaknya siswa di sini yang kita nggak ketahui, nilainya tuh sama semua 80 gitu. Jadi 80-nya dikali N, maksudnya begitu. Sama seperti ini. Yang nilainya 70 banyak. Masa kamu mau jumlahkan menulisnya seperti ini? Kan nggak mungkin. Pasti kan ya udah 70 kali 5. Nah, sepertinya N kali 80. Sama juga M di sini. Sebanyak M nilai artinya siswa yang belum kita ketahui yang nilainya 100 banyak. Ya udah berarti 100 kali M. Gitu ya. Paham ya? Ini logika dasarnya ya. Kenapa ini atasnya seperti ini? Jadi ada banyak siswa yang nilainya 80. Sehingga 80 kali N. Ini juga sama. Ada banyak siswa yang nilainya 100. Kita nggak mungkin nulisin 100 nggak mungkin kan? Sehingga dituliskannya 100 kali M. Dan dibagi banyaknya siswa yang belum kita tahui dijumlah dengan siswa yang banyaknya yang M ini belum kita ketahui. Jadi ini jumlah siswa yang pertama ada berapa nggak tahu kita. Ini jumlah siswa yang kedua ada berapa kita pun juga tidak tahu. Gitu ya anak.
Paham ya? Maka rata-ratanya sekarang menjadi lebih dari 85. Nah, jadi rata-ratanya lebih dari 85, nak. Rata-ratanya lebih dari 85. Itu ya, rata-ratanya lebih dari 85. Nah, kalau sudah kita bentuk modelnya seperti ini, matematikanya seperti ini, tinggal kita melakukan proses aljabar, ya. N dikali 80. Saya menerangkan pelan-pelan ya. N di sini ada angka 1 ya. Ada angka 1 ya, cuma angka 1 nggak ditulis ya. Kalau dalam aljabar ya. Ya, kalau dalam aljabar angka 1 tidak ditulis. Berarti 1 kali 80, itu 80 ya. 80. N di sini tidak ada yang sama hurufnya dengan di sini. N-nya hanya sendirian ya. 80-nya kan nggak ada ya. Kalau nggak ada yang sama, nggak ada suku sejenis yang sama, kan kalau aljabar begitu, perkalian aljabar, tandanya dulu yang dikalikan. Ini tandanya positif, ini tandanya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Setelah tandanya baru angkanya ya. 1 kali 80 hasilnya 80. Baru setelah angkanya hurufnya. N kali berapa? Dengan N juga ada gak? Nggak ada kan? Karena nggak ada N, maka dia tetap N. Gitu ya. Ditambah M kali 100. Sama, positif kali positif hasilnya positif. Tuh, positif. Di sini ada angka 1 nih. Cuman angka 1 kan nggak ditulis dalam aljabar, ya. Angka 1 tidak ditulis dalam aljabar. Nah, 1 kali 100 hasilnya berapa? 100. Nah, ini tidak ada huruf yang sama nih, hanya M saja, berarti M. Gitu aljabar ya. Nanti ini dikali silang ini, ya. Kali silang ini yang bawah. Berarti 85 dikali N plus M. Gitu ya, aljabar. Nah, ini turunkan saja dulu ya. Karena ini dalam proses aljabar, kalau dalam kurung harus dibongkar ya. Harus dibongkar. Nah, ini turunkan 80N plus 100M ya. Plus 100M ini dibongkar. Pertama 85 kali N. Sama seperti 80 kali N. Positif kali positif tetap positif. Ini ada angka 1 nih. Cuma angka 1 kan nggak ditulis ya. 85 kali 1, 85. 85 apa? 85 ini N-nya cuma ada 1, di sini nggak ada N, maka tulis ya 85. Gitu ya. Terus yang kedua bongkar lagi. Kan gitu. Dibongkar lagi ya. Ini positif kali positif, hasilnya positif. Tandanya sudah. Angkanya sekarang ini ada angka 1 di depan huruf M. Cuman kan nggak ditulis. 85 kali 1, 85. Nah, M-nya di sini 1, di sini nggak ada M, berarti nggak ada suku sejenis untuk huruf ya. Jadi sehingga hanya M ini 1 saja. Gitu ya. Setelah itu kamu kumpulkan. Ingat ini pembatasnya adalah sama dengan ya. Kalau berpindah tempat maka posisinya akan berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif ya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Saya mau M-nya sebelah kiri, yang N-nya sebelah kanan. Sudah, berarti kita pindahkan ya. Oke, untuk M-nya sebelah kiri, yang sebelah kiri dulu. M-nya ini sudah di sebelah kiri, ya, sudah di ruas kiri ya. Kan pembatasnya sama dengan. Berarti yang sebelah kiri ini adalah sebagai untuk tempatnya posisi M. Yang sebelah kanan adalah posisi tempatnya N. Ini ruas kanan, ini ruas kiri. Batas tengahnya adalah sama dengan. Gitu ya. 100M sudah benar posisinya di ruas kiri, maka dia tidak pindah tempat, tetap. M ini di ruas kanan. Saya mau mengumpulkan semua di sebelah kiri adalah M, berarti dia harus pindah tempat si M ini. Yang tadinya positif, maka jadi apa? Jadi negatif ya, jadi negatif. Gitu ya, jadi negatif. Tadinya positif jadi negatif, gitu. Sekarang N-nya di ruas kanan. 85N ini ya sudah di ruas kanan, maka saya turunkan karena nggak pindah tempat ya. Nah, 80N ini kan di ruas kiri nih, harus pindah ke ruas kanan. Menyeberangi sama dengan. Karena menyeberangi sama dengan tadinya positif, maka jadi negatif. Gitu ya.
85 nya negatif, 100 nya positif. Karena negatif sama positif berbeda, maka dikurangi. 100 kurang 85, hasilnya berapa? 15 M. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Karena banyakan positifnya, maka dia hasilnya positif. Gitu ya. Sama dengan 85 dikurang 80, hasilnya berapa? 5 ya. 5N. Jadi 15M sama dengan 5N. Tetapi di sini dia mintanya M per N. M per N. Karena M per N, lihat saja begini. M per N. Nah, M-nya ini kan 15, ya. M-nya kan 15. Maka dia nyilang, taruhnya di silang. 5M-nya ini 15. Artinya 15 kali M. Maka dia kali silang, taruhnya yang kalau M-nya di atas, maka 15-nya di bawah. Maka 15-nya di bawah. Gitu ya. Nyilang dia. Karena M-nya 15. Nah, N-nya ini kan 5 ya. Atau 5 kali N ya. Kalau M-nya di bawah, maka dia nyilang. Dia nyilang lagi. Taruhnya di atas. Sehingga 5 per 15. Kalau saya sederhanakan, sama-sama bagi 5, ya, adalah 1 per 3. Jadi M per N-nya adalah 1 per 3. Sudah dapat M per N-nya nilai 1 per 3. Kok nggak ada isinya, Pak ya? Kembali ke soal lagi, lihat. Misalkan terdapat N nilai ulangan yang rata-ratanya 80. Jika ada tambahan sebanyak M nilai yang masing-masing 100. Jika ada tambahan sebanyak M nilai yang masing-masing 100. Maka rata-ratanya sekarang menjadi lebih dari itu. Ada informasi di sini, lebih dari 85. Lebih dari 85. Gitu logikanya, lebih dari 85 yang pertama tuh, lebih dari 85. Artinya nilai ini sepertiga itu pas 85. Tapi kalau di ini kan soalnya pengennya lebih dari 85. Artinya nilai rata-ratanya itu pengen lebih dari 85, berarti berapa? 86, 87, 88, 89, seterusnya ya. Pokoknya di atas 85. Maka nilai di sini bukan sepertiga isinya, maka harus di atas sepertiga. Harus yang lebih daripada sepertiga. Kalau sepertiga pas 85. Kalau 1/3 pas 85. Tapi kan maunya lebih dari 85, maka kan 86, 87, 88 dan seterusnya. Maka nilainya harus lebih dari 1/3. Kalau Bapak gambarkan pada garis bilangan, ya, Bapak gambarkan pada garis bilangan. Ini 0, misalnya 1/3, ya. Dia pengen ke sana arahnya, yang lebih dari 1/3, gitu ya. Nah, maka kamu harus cari di sini pilihan gandanya A, B, C, D yang lebih dari 1/3, ya. Kita cari ya. Saya hapus karena papan tulisnya nggak muat ya, Nak ya. Bapak hapus ya, Nak ya, karena papan tulisnya tidak muat. Tadi isinya adalah 1/3 ya. Kita ingin mencari yang lebih dari 1/3, yang lebih besar dari 1/3. Karena kan rata-ratanya pengen lebih daripada 85, ya. Kita cari di sini. Oke, untuk 1/4 dulu, yang A. 1/4. Tadi kita sudah dapat 1/3 ya. Isinya kan 1/3. Cuman harus lebih dari 1/3, kita kalikan. Harus lebih dari 1/3. Ini 1 kali 3 ya. Saya tulis ini 3. Berarti 1/4 ini sebenarnya angka 3. Gitu maksudnya ya. Cara cepatnya begitu. Sini 1 ya. 1 kali 4. 1 kali 4 berapa? 4. Jangan sampai salah naruh angka ya. 1 kali 4 adalah 4. Karena pengalinya kan dari atas. 1 kali 4, 4 gitu ya. Pengalinya dari atas, maka taruhnya di sini. 1 kali 3 taruhnya di sini. Ini sebenarnya 1/4 ini adalah 3, 1/3 ini adalah 4. 3 itu lebih apa? Lebih kecil ya, Nak. Lebih kecil kan begini. 3 itu lebih kecil. Karena tanda ini tarik aja garis lurus sama dengan kecil. Kalau begini, tarik garis lurus jadi apa? Jadi besar. Gitu ya. Jadi ini ada lambang kecil, ini lambang besar. Nah, 1/4 ini sebenarnya 3. 1/3 ini sebenarnya 4. 3 lebih kecil daripada 4. 3 lebih kecil daripada 4. Artinya 1/4 ini lebih kecil daripada 1/3. Berarti dia salah, bukan isinya. Kenapa? Karena kan kita mau mencari angka yang lebih besar daripada 1/3.
Tetapi 1/4 ini lebih kecil daripada 1/3, berarti salah. Ya, karena kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3. Yang A sudah salah. Kita pilih yang B, poin B sekarang. 1/5. Harus lebih besar daripada 1/3 ya, harus lebih besar. Saya kalikan dari atas ke bawah, 1 kali 5, 1 kali 3. 3 ya. Jadi 1/5 ini sebenarnya 3. Gitu ya. 1 kali 5 adalah 5. Nah, 3 lebih kecil daripada 5. 3 lebih kecil daripada 5. Ya, 3 lebih kecil daripada 5. Sedangkan kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3. 1/5 ini sebenarnya 3, gitu ya logikanya. 1/3 ini sebenarnya adalah angka 5. 1/3 ini sebenarnya adalah angka 5. Tapi setelah kita kalikan bahwa 1/5 ini lebih kecil daripada 1/3. Sedangkan kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3, maka ini pun juga salah. Ini pun juga salah. Karena kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3 ya. Sedangkan di sini 1/5-nya kecil daripada 1/3. Ya. Salah. Yang C sekarang. 3/20 dengan 1/3. 3 kali 3 berapa? 9. 1 kali 20 berapa? 20. Jadi 3/20 ini adalah 9. 1/3 ini adalah 20. 9 sama 20, 9-nya kecil. 9 lebih kecil daripada 20. Artinya 3/20 ini kecil daripada 1/3. Sedangkan kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3. Ini pun juga salah. Itu nah ya, salah. Terus yang D terakhir. 1/2 dengan 1/3. 1 kali 3 adalah 3. 1 kali 2 adalah 2. Nah, 1/2 ini adalah 3. 1/3 ini adalah 2. 3 sama 2 lebih besar. Artinya 1/2 lebih besar dari 1/3. Karena kita mencari yang lebih besar daripada 1/3. Nah, 1/2 ini kan lebih besar daripada 1/3. Sehingga ini adalah benar jawabannya yang D. Karena kita ingin mencari yang lebih besar daripada 1/3. Nah, 1/2 ini lebih besar daripada 1/3. Nah, ini isinya. Sedangkan 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Sedangkan kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3. 1/5 lebih kecil daripada 1/3. Salah. Orang kita mau mencari yang lebih besar dari 1/3. 3/20 lebih kecil daripada 1/3. Salah juga. Kan kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3. Nah, setengah di sinilah lebih besar dari 1/3. Benar. Kenapa? Karena kita mau mencari yang lebih besar daripada 1/3. Itu nah ya. Paham ya untuk contoh soal pertama ya. Tidak usah banyak-banyak. Bapak hanya memberikan 2 soal saja. Soal nomor 2. Pada suatu data terdapat 21 bilangan positif. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 18. Ya. Median dari data adalah 9. Rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut adalah gitu ya. Kalau rata-rata sudah Bapak jelaskan ya, Nah ya. Jumlahkan semua data dibagi banyaknya data, gitu ya. Nah, di sini ada kata median. Nah, Bapak ingin menjelaskan apa itu median dulu ya, sebelum masuk ke soalnya. Median itu adalah titik tengah. Titik tengah. Atau data yang di tengah. Data yang di tengah. Median itu titik tengah atau data yang di tengah, harus pas di tengah-tengah. Contoh misalkan ada data nih, ada data si A nilainya misalkan 70, terus si B nilainya 65, terus ini C nilainya 50 gitu ya, nilainya 50, terus si D nilainya 65, terus nilainya berapa lagi, 70 nilai ini ya. Terus nilainya 65 lagi. Terus ini nilainya 40. Nilainya 80. Ini nilainya
70 misalkan ya. Ini ada nilai urutan, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 data ya. Nah, kita mencari tengah-tengahnya. Tetapi sebelum mencari tengah-tengahnya, kamu harus urutkan terlebih dahulu. Urutkan dari terkecil. Dari terkecil ke besar. Gitu ya. Jadi urutan pertama ada 9 data ya. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Diurutin datanya. Dari yang terkecil, data terkecil berapa? 40 ya. 40. Terus berapa lagi? 50 ya. 50. Terus mana dia? 65 ya. 65 adalah 1 2 3 ya. 65 65 65. Oh, itu berapa? 70 ya. 1 2 3 70 70 70. Baru satu lagi apa? 80 ya. 80. Ya. Ini yang maksud dengan median. Nah, nanti kamu cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu pada urutan yang keberapa? Tapi kita bagi aja. Ini saya bagi 1, ini saya ambil 1, ini saya ambil 1. Nanti ketemu tengah-tengahnya. Ini 2, ini 2. Saya batasi 2 ya. Ini 3, ini 3. Ini 4, ini 4. Nah, berarti ini dia yang dimaksud dengan median. Berarti pada urutan kelima mediannya ya. Mediannya pada urutan kelima. Inilah yang dimaksud dengan median, yaitu data yang di tengah. Jadi mediannya itu pada data urutan ke-5. Ini ya, urutan ke-5. Tuh. Lihat tuh. Pasti di sebelah median, kalau nggak dia sama juga boleh 65, tapi boleh juga lebih besar daripada 65. Ingat ya. Di sebelahnya median boleh lebih, di sebelah kanannya median, bis U5 U6 ya. Boleh sama dengan 65, boleh juga lebih besar daripada 65. Boleh. Ya. Di sebelah kirinya median, tuh, boleh sama dengan 65 kan? Sama dengan 65 kan? Boleh. Tetapi harus lebih kecil daripada 65 ke bawahnya. Sama 65. Tapi ke bawahnya makin lama makin kecil kan? Tidak boleh melebihi daripada mediannya. Jadi median itu adalah di tengah-tengah, yaitu pembagi data bawah. Yang kalau kemarin data yang ke bawah, data kecil. Kalau yang di sebelah kanannya median itu adalah data besar tuh. Ini data besar namanya. Data atas. Yang di sebelah kanan median, ruas kanan adalah data atas. Boleh 65 dan boleh lebih besar daripada 65. Kalau yang data bawah, makin lama makin kecil kan? Boleh di sebelah data median 65 ya, lama-lama makin kecil. Atau mau 65 semua ya bisa saja. Atau mau 70 ini 70 semua bisa saja. Mau 66 semua bisa saja, tergantung datanya. Yang pasti median itu adalah pembagi data dari yang ke bawah data kecil, yang ke atas adalah data besar. Jadi dia nilai tengahnya. Jadi pada urutan yang ke-5. Nah, itulah yang dimaksud dengan median. Paham ya? Ditulis sini ya tentang median ya. Untuk median, nilai di tengah. Sekarang kita ke soalnya. Karena ini soal sudah gabungan antara rata-rata dengan median. Soal udah gabungan antara rata-rata dengan median. Makanya Bapak ingin menjelaskan median terlebih dahulu supaya kamu paham ke soal OSN-nya ya. Gitu. Saya hapus ya. Ditulis jangan lupa. Pada suatu data terdapat 21 bilangan positif. Berarti ada datanya ada 21 ya Nah ya. Kita urutkan ya. Panjang ini ya, tapi pakai titik-titik saja. Berarti dari U1, U2, U3, titik-titik lah ya. U3 ya. Nah, ketemu di tengah-tengahnya kalau 21 itu berarti urutan yang keberapa? 21. Kalau 21, kita pakai logika saja di sini. Kalau 21, datanya ada 21 urutannya, maka nilai tengahnya, mediannya, kalau kita bagi dua masing-masing yang ke kiri, data ke kiri ya. Ini data ke kanan ya. Kalau ada 21 data. Ini ada 10 data di sini. Ini 10 kan sama 10.
Ya. Berarti sebelah ruas kirinya 10 data, ruas kanannya 10 data. Di tengah-tengahnya itu urutan data yang keberapa? Urutan yang ke-11. Ini tengah-tengahnya nih. Karena rentang datanya kan ada 21 data rentang datanya. Rentang datanya ada 21 data. Karena di tengah-tengahnya berarti yang sebelah kiri, ruas kirinya ada 10 data, ruas kanannya ada 10 data. Nah, di tengah-tengahnya adalah data yang ke-11 atau urutan yang ke-11 gitu ya. Sehingga mediannya adalah di sini U11 ya. U11 mediannya. Ambil di sampingnya U11 ada berapa? Ada U10 ya. Ada urutan ke-10. Sebelah kanannya urutan ke-11 ada urutan yang berapa? Urutan yang ke-12 gitu ya. Terus titik-titik. Sampai U21. Sampai urutan ke-21. Sebelah kirinya U21 ada U20. Sebelah kanannya U21 ada berapa? Ada U22. Gitu ya. Pada suatu data terdapat 21 bilangan positif nih datanya nih. Dari data pertama urutan 1 sampai urutan 2. 22 gitu ya. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 18. Bilangan terbesar berarti pada suku yang terbesar. Kan makin ke kanan makin besar angkanya sesuai tadi yang Bapak jelaskan ya. Berarti pada suku terbesarnya suku 22 yaitu nilainya adalah 18. Median dari data adalah 9. Mediannya berarti yang di tengah-tengahnya adalah 9. Kan median. Ini mediannya 9. Rata-rata terkecil. Nah, ada rata-rata terkecil ya. Jadi rata-rata atau X bar adalah jumlahkan semua data kan ya. Jumlahkan data kan gitu ya. Jumlahkan data dibagi banyaknya data. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data tadi ada berapa? Dari U1 sampai U22 ya. Sampai bukan U22 ini. Maaf. 21 ya. 21 itu berapa? 18 ya. 18 ya. 21-nya ada suku yang terbesar itu sampai 21 yaitu angka 18. Bukan sampai 22. Ada berapa tadi datanya? Ada 21. Bagi 21. Nah, jumlahkan datanya. Kita nggak tahu data pertama berapa, data kedua berapa, data ketiga berapa. Kita nggak tahu. Kalau ada datanya enak, tinggal kita jumlahkan aja semuanya ya. Kan rata-rata begitu, jumlahkan semua data. Cuman karena nggak ada datanya, kita nggak tahu. Kita mau jumlahkan datanya bagaimana? Datanya nggak ada, ya. Tapi di sini ada kalimat lagi, rata-rata terkecil. Berarti kalau rata-rata terkecil, kita harus main logika nah. Angka terkecil itu angka berapa? Angka 1. Jadi sudah anggap saja bahwa di sini adalah 1. Suku urutan yang kedua 1, urutan yang ketiga 1, terus sampai yang ke-10 adalah 1. Karena kan yang terkecil. Ya. Jadi dari urutan pertama sampai urutan kedua adalah 1. Urutan pertama sampai urutan 10 adalah 1 semua. 1. Kenapa? Sesuai dengan petunjuknya rata-rata terkecil. Gitu ya. Rata-rata terkecil. Berarti ada berapa ini semuanya? Ada 10 data ya. Ada 10 data, bener gak? Kan dari 1 sampai 10. Berarti 1 dikali 10 ya. Satunya ada 10 kali kan. Sama juga 10. Untuk data yang ruas bawah. Gitu ya. Ini data tengahnya 9. Ini 10. Sudah dapat tuh datanya. Kita pakai logika saja karena ada informasi di sini rata-rata terkecil. Terus data yang ke-12 berapa, Pak? Sampai yang ke-20. Data yang ke-21 ada. Data 1 sampai 10 sudah ada, yaitu 1 semua. Maka 1 kali 10 jumlahnya adalah 10. Karena kan kita mau menjumlahkan datanya. Data ke-11 sudah ada, yaitu 9 median. Data ke-12 berapa? Karena dia pengen yang terkecil. Kan tadi Bapak bilang tadi bahwa data di median itu setelah data median boleh sama, boleh lebih besar. Karena dia yang terkecil, Bapak anggap sama aja di sini 9-nya. U12, U13 juga misalnya U13 ini ya, saya anggap 9 juga. Karena kenapa? Bapak menggunakan 9 karena mediannya 9. Maka data yang sebelahnya saya anggap 9 aja. Kenapa saya anggap 9? Karena dia pengennya yang terkecil.
Apakah boleh Pak di sini 10 Pak? Boleh. Boleh. 12 boleh, sebenarnya boleh. Tetapi soalnya mengacu pada data yang terkecil. Sehingga ini 9 semuanya sampai suku 20 nih, sampai suku 20. Itu dia 9. Berarti ada berapa data itu? 9 kali berapa ini? Dari sini sampai sini. Sampai sini berarti 9 kali berapa? Dari 12 ke 20. Berarti 9 kali berapa itu? Kali 9 ya, ada 9 data ya. Karena kan sebelah kiri adalah 10 data, sebelah kanan 10 data. Kenapa ini ada 9 data? Ya, ada 9 data. Karena kan data yang terakhir itu kan 18 nilainya. Berarti dikurangin 1. Yang tadinya 10 data berarti dikurangin 1 data, 18. Jadi ada 9 data, yaitu 81. Jadi 9 kali 9 yang nilainya 9 di sini ada sampai 20 itu ada 9 orang. 9 kali 9 81. Ya sudah, jumlahkan. Data 1 sampai 10 tadi 1 1 1 1 semua sampai 10 kali ya. Sehingga 1 kali 10 adalah 10 ditambah. Data yang ke-11 berapa? 9. Data yang ke-11 ada 9. Data yang ke-12 sampai 20 9. 9-nya dari 12 sampai 20. Berarti ada 9 data. 9 kali 9 81. Nah, data yang terakhir yang ke-21 berapa? 18. Nah, udah dapat semua nih dari 1 sampai 21. Itu ya, sudah dapat semua. 10 data dari 1 sampai 10. Data ke-11 ada 9 data ke-11. 81 itu data dari ke-12 sampai 20. 18 adalah data yang ke-21. Kalau kita jumlahkan semuanya maka adalah berapa? 118 ya. Dibagi 21. 118 dibagi 21 berapa? 5,62. Gitu ya, Nak ya. Dikerjakan diulang-ulang ya, Nak ya. Biar sampai paham ya, Nak ya. Dikerjakan diulang-ulang biar sampai paham. Nanti kamu akan mengerti. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.